Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin anqadhana min dhulmatil jahli wa dayajiri ila nuri islamin wa ilmin wa hikmatin wa yumnin wa imanin wa khairil awamiri. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wajma'ni bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi nur. Ya, sama-sama kita muliakan yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para habaib anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ajengan, para kiai, para ulama penerus dan penyambung lidah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita doakan bersama mudah-mudahan mereka selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan usianya oleh Allah dalam ketaatan dan kesehatan serta keafiatan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini nasibnya Masya Allah, bicara di akhir di penghujung. Nah ini udah muka-muka lapar semua ya. Ini muka-muka ngantuk. Betul? Belum? Masya Allah. Para hadirin dan hadirat, pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kiranya Al-Fakir tak mampu menyebutkan satu persatu nama para habaib, para ulama yang hadir pada malam hari ini tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim kepada beliau semuanya, karena begitu banyak yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah. Saya datang dari Kediri, Jawa Timur, memenuhi undangan daripada Habib Ali Ridha Al-Kaf, yang dimana pada malam hari ini ternyata Allah takdirkan tidak bisa hadir di tengah-tengah kita. Kenapa? Karena ada satu hal yang dimana putri beliau sekarang sedang sakit di rumah sakit. Mari saya awali ceramah pada malam hari ini dengan kita mengirimkan doa, kita baca surat Fatihah. Dan Allah Subhanahu wa taala yashfiha ifa'an ajilan la yughadiru ba'dahu sakaman bala alama biha ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah nawaina kama nawa aswafuna salihun wa kama nawa Habib bin Muhammad bin Salim bin Hafid. أن الله سبحانه وتعالى يدخل نياتنا في نياتهم وعملنا في عملهم ومقاصدنا في مقاصدهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. يا كلام صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini masih semangat gak ini kayaknya? Masih bisa dengar dengan baik suara saya? Masih bisa mengingat-ingat dan kemudian berusaha untuk mengamalkannya kira-kira? Insya. Kalau seandainya nih biar semangat, kalau nanti saya bicara ada beberapa poin yang kalian hafal atau kalian catat, kemudian saya tanya kembali, ada satu yang ngangkat tangannya kemudian menjawab, saya kasih hadiah, mau nggak? Mau. Ini saya punya rida buat antum nantinya. Mau? Mau? Ini saya punya pulpen nanti buat antum, ya. Mau nggak? Ini saya punya buku wirid buat antum, nih mau nggak? Makanya dengerin baik. Tadi Bapak Kisra
yang saya muliakan dari seluruh pemerintahan yang hadir ya, tadi menyampaikan bahwa perkumpulan pada malam hari ini insya Allah tidak justru membawa akan COVID-19, akan tetapi insya Allah justru membawa hilangnya COVID-19. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, karena memang itu makhluk ya. Kalau kita berbicara masalah itu, saya teringat sebuah kisah. Ini cerita-cerita aja dah biar antum gak ngantuk. Ada sebuah kisah murid daripada Al-Imam Hasan Al-Basri, namanya Imam Habib Al-Ajami. Suatu saat didatengin oleh rombongan-rombongan daripada fuqaha yang baru mentas dari pesantrennya. Kita tahu bahwa ilmu fikih itu adalah ilmu zahir. Makanya Imam Malik mengatakan man tafaqqaha wa lam yatasawwaf, orang yang kemudian dia tenggelam di dunia fikih tapi tidak disertai dengan dunia tasawuf, dia berkecamuk di dalam ilmu fikih tapi tanpa diimbangi dengan ilmu tasawuf, faqad tafassak. Orang yang demikian ini dapat dikatakan menjadi orang fasik. Betul? Kenapa? Karena ilmu fikih adalah ilmu bisa dipolitisi. Contoh nih ya. Ada bapak punya kambing 40, udah genap 1 haulnya, udah genap 1 tahun. Belum sampai haulnya, nisabnya udah. Haulnya belum sampai, mau sampai dijual. Beberapa kambing setelah lewat haulnya dibeli lagi. Wajib zakat kagak? Ini anak santri kan? Ya. Santri bukan? Santri. Kalau santri bisa jawab, pastinya tidak wajib dah. Kenapa? Karena di waktu haul tidak penuh. Tapi begitu ditarik lagi, sudah lewat haulnya. Nah, ini menurut ahli fikih adalah sah-sah saja untuk tidak mengeluarkan zakat, tapi berbeda dengan bahasa tasawuf. Qadu ala Nabi Muhammad. Rombongan ahli fikih datang kepada seorang ulama yang terkenal kewaliannya, terkenal akan kewaraannya, terkenal akan zuhudnya atas dunia, terkenal ibadahnya yang luar biasa. Subhanallah. Datang di rombongan, beberapa ahli fikih itu datang rombongan. Kemudian begitu datang sampai kepada Syekh Habib Al-Ajami, datanglah pada waktu Isya, penuh dengan rasa yang luar biasa. Wah, ini seorang wali katanya, ini seorang yang luar biasa katanya. Kita pengen lihat bagaimana keilmuannya. Waktu Isya datang, kemudian sholat berjamaah yang ngimamin seorang Syekh Habib Al-Ajami. Begitu mengimamin itu, makmumnya adalah ahli fikih. Bacaannya menurut mereka tidak sesuai dengan bacaannya orang-orang yang ahli qiraah. Ada lahan, tahu lahan enggak? Adalah lahan, ada suara, ada penuturan kata yang kurang tepat. Akan tetapi ma yughayyirul makna, yang tidak merubah akan maknanya, sehingga tidak merusak daripada kualitas salatnya. Jamaah yang dirahmati Allah, itu orang-orang yang ahli fikih ketika bermakmum di belakang daripada Imam Habib Al-Ajami, mengatakan di dalam hati mereka, masa seperti ini adalah syekh, masa seperti ini adalah ulama, masa seperti ini adalah seorang wali min auliyaillah. Subhanallah, di dalam hati ada besitan suudzon kepada walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala hukum mereka semuanya. Begitu malam hari tiba, dalam musim dingin, yaumis syita,
Musim dingin yang begitu mencekam, dinginnya di Arab itu bukan kayak dingin di Yamis, bukan kayak dingin di Indonesia. Dinginnya luar biasa, tusuk pula kalau udah musim dingin. Walaupun siangnya panasnya minta ampun. Para jamaah yang dirahmati Allah, itu semua mereka orang-orang yang ahli fikih, satu persatu dihukum oleh Allah kualat sama seorang wali. Apa kualatnya? Begitu mereka tidur bangun dalam keadaan ihtilam. Paham ihtilam? Paham ihtilam? Harus mandi wajib. Begitu bangun satu malu. Satu orang ahli fikih tadi itu malu, santri ini, aduh jam segini lagi. Ini udah deket waktu Bobo, di mana kamar mandi? Ternyata di rumahnya Syekh tidak ada kamar mandi, melainkan sungai yang ada di belakang rumahnya. Satu, ini karena malu harus mandi pagi-pagi. Kemudian dia mengindap-indap. Ternyata diketahui oleh sahabatnya, mau kemana kamu? Emang Anda mau kemana? Saya juga mau mandi. Oh ya sudah, kalau gitu kita mandi bersama. Ternyata semua orang-orang yang rombongan ahli fikih itu semuanya dihukum oleh Allah ihtilam semuanya. Oleh Nabi Muhammad. Singkat cerita, mereka kemudian berpikir, ini karena apa kita ini karena apa? Nggak mungkin kalau ini sebuah kebetulan, kenapa kita ihtilam berjamaah? Nggak mungkin, pasti ini ada sesuatu yang salah. Apa yang kira-kira terjadi? Saya tadi husnuudzon kepada seorang syekh. Betul, saya juga suudzon kepadanya. Masa seorang wali, masa yang dibilang seorang ulama, bacanya seperti itu? Ya saya juga berprasangka seperti itu. Oke, kalau begitu jelas ini karena hukuman Allah, kita kurang ajar sama seorang wali. Kalau begitu kita sama-sama, kita pergi ke sungai, kita mandi bersama. Nah, copot bajunya, tinggal sarung doang, masuk ke dalam sungai. Kepinginnya mereka yang berjamaah mandi tadi itu mandi dulu, lihat nawaitul huswa rafil hadasil akbar lillahi ta'ala, belum langsung mentas ya. Begitu keluar dari air udah langsung pergi. Kenapa? Gak kuat niatnya begitu. Begitu mereka masuk bersama ke dalam sungai, subhanallah, ternyata di tempat mereka meletakkan bajunya ada seekor macan yang besar. Sallallahu Nabi Muhammad. Kira-kira orang kalau model seperti itu bangun apa kemudian berani lawan macannya, apa pilih kedinginan di dalam air? Dinginan dalam air. Betul, dilakukan dingin di dalam air. Gak ngurus. Mau sampai pagi kalau masih ada macan di tempat baju saya, bagaimana mungkin saya bisa ngambil bajunya? Nyawa saya akan ditaruhkan. Begitu dekat waktu subuh, Imam Habib Al-Ajami datang ke sungai untuk mengambil wudhu untuk tahajud di akhir malam. Sebelum subuh datang, diketahui ini orang, kenapa tamu-tamu saya kok berjamaah mandi di musim dingin di malam hari? La haula wala quwata illa billah. Ditanya, wahai tamu-tamuku, madza taf'alun? Apa yang sedang kalian lakukan wahai tamu-tamuku? Malam-malam musim dingin begini kalian ceburin badan di air. Apa enggak kedinginan? Dingin, kata mereka. Dingin sekali kita rasakan. Lalu kenapa kalian begitu? Kenapa kalian tidak segera pergi daripada air? Kata ini mereka, bagaimana kami dapat mengentas diri sementara di baju-baju kami ada seekor macan yang besar yang siap menerkam kami. Apa kata Syekh Habib Al-Ajami? Menolehkan kepalanya lalu mendekati macannya, diambil telinganya, dijewer. Tahu dijewer gak? Tahu dijewer gak? Ditarik, dikatakan la tata'arradu ala duyufi. Kamu jangan ganggu-ganggu saya punya tamu ya. Pergi ya, pergi. Kayak kucing. Lalu Nabi Muhammad. Mereka heran luar biasa, wahai Syekh, bagaimana kau bisa melakukan yang demikian itu? Itu adalah binatang buas, binatang yang membahayakan.
dapat menerkam engkau bahkan memakanmu. Tapi kenapa itu macan di hadapanmu begitu kecil? Kata seorang Syekh Habib Al-Ajami mengatakan, nahnu qaumun aslahnal bawatin fakhafal asad. Kami ini adalah golongan satu kaum yang dimana kami itu lebih mempedulikan urusan batin kami. Urusan kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mungkin terbatas di dalam kefasihan kami, mungkin terbatas di dalam fisik kami, tapi kami selalu memperbaiki daripada hati kami. Walaupun mungkin terbatas pakaian kami kadang sederhana, akan tetapi tidak sederhana itu hati kami kepada Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Wa antum aslahtumud dhahir. Kata Imam Habib Al-Ajami, sehingga itu macan pun takut kepada kami. Sementara kalian, kamu sibuk memperbaiki urusan dohir kalian, sibuk memperbaiki urusan yang tampak, yang dohir-dohir saja, lupa akan batinnya kadang-kadang. Maka fahiful asad, sehingga kalian itu takut sama macan saja. Mungkin bukan macan, kucing takut kalian. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dari cerita ini para jamaah yang dirahmati Allah, kita dapat menyimpulkan bahwasannya kita boleh untuk mematuhi protokol kesehatan, pakai masker bagus, jaga jarak oke, kemudian menjaga cuci tangan dan lain sebagainya luar biasa, bagus. Nabi pun juga mengajarkan. Akan tetapi jangan lupakan urusan batin kita. Jangan kita ikutkan, jangan kita anggap bahwasannya penyakit itu hanya akan menular kepada orang yang tidak menjaga kesehatannya. Orang yang menjaga kesehatan, orang yang menjaga protokol super ketat, kalau sudah Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan, dia pun juga akan mati. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Perbaiki hubungan kita kepada Allah, karena Allah yang mentakdirkan. Dan kita pada malam hari ini sedang memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap dengan kita banyak bersalawat, kita berharap dengan banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang punya virus, Allah yang menjalankannya, Allah yang mentakdirkannya. Maka ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, kita meminta kepada Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala insya Allah akan lindungi kita semuanya. Lindungi saudara-saudara kita semuanya, amin Allahumma, amin Allahumma. Anda tahu nggak kalau seandainya Anda masuk ke dalam satu rumah besar, di dalam rumah di situ di depannya ada penjaga anjingnya, ada anjing penjaga menggonggong siap menerkam siapapun yang menerobos rumah itu. Begitu dia mau masuk, anjing menggonggong luar biasa. Kemudian anjing itu mau menyerbunya. Solusi yang terbaik bagi orang yang masuk ke dalam rumah itu, apakah kemudian melawan anjingnya atau kita menghubungi tuannya? Halo? Halo? Menghubungi tuannya atau kita melawan anjingnya? Kalau kita melawan anjingnya, belum tentu kita menang. Paling tidak kalaupun kita menang, kita luka rapinya. Ya. Kena gigitan anjing, kena rabies ya namanya ya. Masya Allah. Betul nggak? Tapi orang yang cerdas bukan fokus kepada anjingnya, telepon bosnya, bos, saya depan rumah Anda, ini anjing Anda menggonggong, keluar itu bosnya, katakan Black, masuk. Masuk nggak? Masuk nggak? Masuk Blackinya, bebas dia masuk ke dalam rumah dengan aman. Betul? Ini adalah sebuah ibarat ketika kita di tengah-tengah kita ada penyakit, tengah kita ada musibah yang demikian itu. Jangan fokus sama penyakitnya, jangan fokus sama musibahnya, tapi fokuslah kepada pemiliknya, kepada siapa yang mentakdirkannya. Perbaiki kamu hubungannya, nanti Allah Subhanahu wa ta'ala pun akan memperbaiki hubunganmu dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya ucapkan mudah-mudahan ini majelis Duda Hijrah yang merayakan miladnya, ya, Duda Hijrah Ciamis yang merayakan miladnya kedua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan majelis ini
sebagai majelis yang menghubungkan siapapun yang ihtimam, siapapun yang muhtamin, siapapun yang orang ikut andil, siapapun mereka yang ikut memikirkan, siapapun orang yang ikut bergerak di dalamnya, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya bersambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma. Para jamaah yang dirahmati Allah, karena perjuangan di majelis yang semacam ini adalah perjuangan yang dimana akan mendekatkan umat Nabi Muhammad terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan bahwa dakwah itu, ikut andil di dalam dakwah itu adalah rukun terbesar untuk menyambungkan umat kepada Nabi Muhammad. Ini kira-kira nih yang hadir pengen gak hatinya sambung sama Nabi Muhammad? Pengen punya sambung koneksivitas dengan Rasulullah Muhammad? Pengen andil di dalam dakwah bagaimanapun dan bagaimanapun caranya. Ikut andil di dalam dakwah. Inna dakwah ilallah, kata beliau, dakwah kepada Allah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada manusia. Makanya di majlis ini tadi kita bisa lihat, Masya Allah, berbagai macam ormas, berbagai macam golongan tumplek-plek di sini. Kenapa? Karena memang tidak membeda-bedakan. Betul? Pondok sini, pondok itu, pondok anu, semuanya barengan. Kenapa? Karena tujuannya adalah ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada majlis. Bukan untuk bagaimana membesarkan majlisnya, akan tetapi bagaimana umat Nabi Muhammad semakin dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqwa ruknin lil ittisal bil Habib sallallahu alaihi wasallam. Rukun terbesar untuk dapat ittisal, sambung kepada sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bahkan beliau mengatakan, masih kama yasurul Habib sallallahu alaihi wa alihi wasallam bil dakwah ila Allah tablighul ilm wa nashrihi. Kata beliau, tidak ada yang lebih membanggakan hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang melebihi. Kita ini punya peranan dakwah. Kita punya peranan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan ilmu yang kita dapatkan. Belighu anni walau ayah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan yang ada dariku walaupun satu ayat. Itu semua yang akan menjadi penyambung umat kepada Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi perlu kita tahu rambut-rambutnya. Ketika kita mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam majlis yang semacam ini, maka kita harus tahu rambut-rambutnya. Apa kata Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad? Ahlan wa sahlan bi hudurikum Ibn al-Fudala. Masya Allah. Saya teruskan. Kalau ente mau dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, dakwah itu enggak harus macam-macam. Dakwah itu enggak harus pakai mix seperti ini. Tapi satu sama lain punya kewajiban sama di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, kuntum khaira ummatin ukhrijat. Kenapa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi sebaik-baiknya umat yang diturunkan di manusia? Kenapa? Kenapa para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kenapa bukan umatnya Nabi Ibrahim? Kenapa bukan umatnya Nabi Isa alaihissalam? Kenapa bukan umatnya para anbiya yang lain? Tapi yang mendapatkan gelar itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di situ di ayat diteruskan, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Di situ umat, setiap individu daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkewajiban untuk ikut andil. Ta'muruna bil ma'ruf, amar ma'ruf, nahi mungkar dengan segala caranya. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau mengatakan tentang makna dakwah ila Allah Subhanahu wa taala adalah i'malul fikir, untuk menjalankan otak kita
ya, menjalankan otak kita berpikir fi inqadhin nas, untuk menyelamatkan manusia yang dimana mereka manusia minal bu'di wal ghaflah, daripada mereka itu ketika jauh dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, ilal qurbi wal dzikr, untuk menuju dia itu dekat dengan Allah dan dia itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala bi ayyi wasitah, dengan sebab apapun, dengan cara bagaimanapun, ma'al ikhlas lillahi subhanahu wa taala, yang disertai di dalamnya keikhlasan lillahi subhanahu wa taala. Maka dakwah itu para jamaah yang dirahmati Allah bisa dengan apapun. Ini kita wajib dakwah nggak? Wajib nggak bantu duta hijrah semacam ini? Wajib nggak? Wajib nggak? Wajibnya gimana? Saya kan bukan ustaz, saya kan bukan ini, saya bukan. Nggak ada alasan. Anda yang bisa menggunakan kamera, gunakan kameramu untuk dakwah. Anda yang bisa mengaplikasikan handphone Anda, maka gunakan untuk dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala. Anda yang bisa menulis, tulis. Anda yang bisa memiliki suara yang bagus, dakwah dengan suaramu. Dan apapun yang Anda miliki, di situ ada majal dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, ada rambu 4 dari Imam Abdullah bin Al-Haddad. Yang pertama, dakwah kita ilallah subhanahu wa ta'ala, dasarnya adalah ibtigha'an bi mardatillah. Tujuannya bukan untuk siapa-siapa, akan tetapi untuk mencari ridhanya Allah. Mencari ridhanya Allah. Ada enggak orang yang kemudian menjadi pengurus duta hijrah atau pengurus majelis pengurus organisasi kemudian ternyata tujuannya adalah untuk ibtigha'a mardatinnas, pengen mencari ridhonya manusia, pengen disenangi fulan bin fulan, pengen dicintai fulan bin fulan. Orang yang demikian ini maka pasti akan menumbuhkan orang yang tidak suka dengannya. Kenapa? Karena ridhon nas ghayatun la tudrak, ridhonya manusia tidak akan bisa digapai oleh kita semuanya, adalah puncak yang tidak mampu kita gapai para jamaah yang dirahmati Allah. Teringat sebuah kisah bagaimana Luqman Al-Hakim bersama dengan anaknya yang memberikan hikmah yang luar biasa, menggunakan satu himar, bawa satu keledai yang kecil, kemudian dinaikin berdua. Tuh apa kata manusia si A? Mengatakan, bagaimana Anda berdua adalah orang-orang yang zalim, himar yang kecil, keledai yang kecil, kalian berani menaiki berdua, begitu teganya, tak punya hati kalian. Kata Luqman Al-Hakim, anakku, ini ridha si A tidak ada pada kita. Dia tidak rela kita naik satu himar berdua, maka kita turun. Wahai anakku, siap abah kita turun. Begitu turun, itu anak, kalau begitu kamu naik, biar abah yang nuntun. Ya bah, siap untuk imtithal amr, siap untuk memenuhi daripada perintah Anda abah. Oke. Begitu jalan, si B mengatakan, wah, ini manusia model apa? Anak yang kurang ajar luar biasa. Anak kok berani naik di atas tunggangan sementara bapaknya ada di bawah. Anak yang durhaka kepada orang tuanya. Lalu mengatakan kepada anaknya, wahai anak, kalau begitu kita turun, itu si B gak ridho sama kita. Oke, kita turun, biar bapak yang naik. Siap bapak? Bapak yang naik himar tersebut, bapak yang naik daripada keledai ini. Biar anak, biar saya yang menuntunnya. Si C melihatnya, mengatakan, wah, ini orang tua yang tidak punya hati. Ini anaknya masih kecil, diminta untuk menuntun daripada tunggangannya, sementara bapaknya enak-enak di atas. Katakan sama bapaknya, wahai anakku, kamu lihat bagaimana Sisi berkomentar. Kalau begitu kita turun berdua, kita tuntun himarnya, kita tuntun keledainya. Apa yang akan dikatakan oleh mereka? Tantang si B mengatakan, begitu bodohnya orang ini. Tidak ada orang yang lebih bodoh daripada orang ini. Kenapa? Masya Allah, punya tunggangan tidak digunakan, akan tetapi cuma menjadi tuntunan aja. Bodoh. Kata si bapak kepada anaknya, wahai anakku, kalau begitu Cide pun juga tidak reda. Ayo kepada yang lain. Ayo kepada yang lain. Coba kita angkat timarnya, kita angkat. Kita angkat berdua ini timarnya.
tunggangannya kita gendong. Ayo, apa kata orang? Begitu diangkat orang tertawa luar biasa, orang bongol luar biasa, punya tunggangan tidak ditunggangin, bahkan yang sibuk untuk menggendong tunggangannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah kalau manusia mencari daripada ridhanya maka kata Imam Syafi'i, beliau mengatakan fakhallis bainaka wa bainar rabbik, murnikan antara kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya singkat, itu yang pertama. Yang kedua adalah murafaqat, adalah yang kedua syafaqatan ala ibadillah. Tujuan kata Imam Haddad, kalau kamu berdakwah syafaqatan ala ibadillah, kamu harus punya belas kasih sayang. Dasarnya dakwah adalah karena kamu sayang kepadanya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kalau kita ajak manusia satu untuk datang majelis, untuk menghadiri satu perkumpulan yang semacam ini, kemudian kalau bahkan ada orang yang kemudian dalam kelalaian dan kemungkaran, lalu kemudian orang ini ditindak dengan keras, tak umpama, itu bukan berarti benci jamaah. Kalau tujuannya karena sayang, dia tidak tega nantinya masuk ke dalam nerakanya Allah. Lebih baik dia merasakan sedikit siksa di atas dunia daripada nantinya di akhirat dia akan kekal dalam siksanya Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya bukan kebencian, akan tetapi kasih sayang. Dan yang ketiga adalah untuk ibtigha thawabillah, berusaha untuk mencari daripada pahala dari Allah, gaji dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak duta hijrah ini mungkin tidak digaji oleh Habib Ali, mungkin tidak ada bulanan, mungkin tidak ada apa, tidak ada itu, tapi mengharapkan daripada gajinya Allah Subhanahu, balasan dari Allah Subhanahu. Dan yang terakhir adalah untuk iktidaan bi Rasulillah. Tujuannya untuk apa? Mengikuti Nabi Muhammad, biar punya kemiripan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi itu identik dengan dakwah. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Kalau kita enggak dakwah, mana miripnya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi beliau mengatakan, "Waman bagha, barang siapa orang yang menginginkan untuk habban wafir minan nabi, mendapatkan satu bagian yang besar daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, posisi kedekatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakun da'i ilallah, maka hendaknya orang itu menjadi pengajak kepada Allah Subhanahu wa taala." Kita doakan mudah-mudahan semua yang ikut andil di dalam pergerakan dakwah ini, di majelis manapun, di pergerakan dakwah manapun, asalkan mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, kita doakan Allah Subhanahu wa taala berkahi hidupnya, Allah Subhanahu wa taala panjangkan usianya, Allah Subhanahu wa taala dekatkan hatinya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ia matikan kecuali setelah umur yang diberikan panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mati kecuali melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dituntun di dalam kuburnya, dituntun ketika pencabutan nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dituntun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebagaimana tadi saya bilang, kalau seandainya Anda ada yang nyatet atau Anda yang bisa mendengarkan, saya kasih tidak ada. Yap. Nih, kira-kira siapa yang bisa jawab satu pertanyaan? Satu pertanyaan aja, udah malam ya. Satu pertanyaan. Siap. Siap. Yang laki apa yang perempuan? Berarti dua ya. Ya. Perempuan aja. Ini tidak buat laki-laki aja. Nanti kalau buat perempuan hamil, buat tidur hamil langsung. Yang lagi, coba sebutkan 4 yang disampaikan oleh Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. 4 hal tadi itu apa? Ya, baju merah, berdiri, datang ke sini. Ya,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1. Mencari ridha Allah. 2. Punya belas kasih sayang. Ya, 3. Mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. ya. 4. Mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalli ala Nabi Muhammad. Sudah situ aja, nggak apa-apa, situ. Ini satu lagi yang perempuan. Yang bisa jawab, saya kasih pulpen cantik. Ada gambar makam Nabi Muhammad, Dubatul Hadrah. Plus saya. Plus buku wirid. Mau? Ada sholawatnya, saya tulis sholawat di dalamnya. Pertanyaannya, apa yang disebut dengan dakwah yang sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Habib Umar bin Muhammad bin Salih bin Habib? Bahasa Indonesia nggak apa-apa, tapi harus tepat. Karena satu kata berbeda itu sudah merubah maknanya. Kurang artinya. Ada? Ada? Ganti pertanyaannya. Ganti pertanyaannya. Tahu nggak yang lagi? Tahu nggak? Ada yang tahu nggak? I'malul fikir, untuk memutar otak. Tujuannya apa? Inqadhin nas, untuk merubah keadaan manusia dari lupa menuju ingat. Betul? Dari jauh menuju dekat. Betul? Semua itu dengan semua cara apapun, mau pakai kamera, mau pakai ini, mau pakai itu, terserah. Disertai dengan ikhlas. Betul nggak? Nah, berarti nggak ada. Ya udah, ini pertanyaan yang selanjutnya dah. Kalau begitu yang enak ya. Tadi siapa namanya kisah yang pertama saya sebutkan tentang yang intinya adalah man khafallaha khafahullah minhu kullasyai. Orang yang takut kepada Allah maka akan dibuat takut semuanya, termasuk makhluk, termasuk COVID-19. Maju, maju. Yang mana tuh? Ya. Berdiri, kasih mic-nya Mas. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Nabi Muhammad dari pondok mana? Manhajul Ulum Nusa. Insyaallah. Mudah-mudahan diberkahi ilmunya oleh Allah. Oke. Hasan Al Basri. Ganti. Yang laki ada, yang lain ada. Tuh yang hitam tuh. Nah, yang di hitam depan pakai cadar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya Al Habib Syekh Al Jami. Salah. Apa? Ya, ini Habib Ali Ridwan nunjuk yang hijau tuh, katanya yang pakai cadar hitam. Berdiri. Dari pondok mana nih? Sama pesantren tadi ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jawabannya Dari pesantren mana? Pondok Pesantren Al Qamariyah. Masya Allah. Dan kasih ilmu yang manfaat. Jawabannya Imam Habib Al Azami. Al-Ajami. Tolong Nabi Muhammad.
Dari awal sampai akhir saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Mudah-mudahan dikasih kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat wal afiyah, fi khairin malutun afiyah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa hadza minni wa lakum minkum samihuna wa taksir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.